Anna rajulan idza tasawwafa awwal an-nahar la ya'ti al-'asr illa waqad dhahaba aklu aw kama qala Syafi'i. Barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia enggak beres akalnya. Dia berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, "Law anna rajulan tasawwafa awwal an-nahar lam ya'ti alaihi adh-dhuhr illa wajadtahu ahmaq." Kata Imam Malik, tidaklah engkau dapati seorang yang masuk di dalam tasawuf di pagi hari kecuali sebelum duhur dia ini sudah menjadi orang yang dugu. Para sufi, orang-orang menjalani kehidupan tasawuf, kata Imam Syafi'i apa? Aku tidak dapati pada ajaran tasawuf melainkan campuran antara agama Yahudi dan Nasrani. Orang yang alim fikih, orang yang ahli dalam fikih, tapi dia tidak bertasawuf, dia itu termasuk orang yang fasik. Kemudian ketika ada orang yang bertasawuf tapi dia tidak ahli fikih, tidak alim fikih, nah ini malah justru berbahaya. Fatazandako. Nah ini mereka yang tidak mau tasawuf, berarti ya kalau kita mengikuti pandangan dari Imam Malik, dia adalah orang yang apa? Fasek seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas video yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Kita akan membahas betapa kejamnya ustadz-ustadz yang kita sapa akrab dengan sapaan Wahabi ya. Itu adalah sapaan akrab kita kepada ustadz-ustadz seperti itu. Kita juga akan membahas ya, mengenai betapa besarnya dusta dan fitnah yang dilontarkan oleh ustadz-ustadz Wahabi itu terhadap ilmu, terhadap Imam Syafi'i khususnya. Jadi dalam banyak kesempatan orang-orang Wahabi itu mencela ajaran tasawuf. Mereka mencela orang-orang tasawuf. Mereka mengatakan tasawuf itu bid'ah. Tasawuf itu tidak ada pada masa Rasulullah. Tasawuf itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan untuk menguatkan argumen mereka, mereka itu menggunakan takbir-takbir kalam-kalam ulama salaf, diantaranya adalah tadi kalamnya Imam Syafi'i. Akan tetapi opininya digiring. Mereka memotong, tidak membaca secara utuh, dan menarasikan sesuai dengan pemahaman ustadz-ustadz Wahabi itu, yang kita panggil sebagai sapaan akrab Wahabi ya. Jadi diselewengkan maknanya sesuai dengan pemahaman mereka. Padahal yang sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak mengatakan seperti itu. Dan yang meriwayatkan kalam dari Imam Syafi'i juga tidak seperti itu. Jadi yang diambil oleh mereka adalah kalam Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Itu di halaman 207. Itu di halaman 207. Redaksi lengkapnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada riwayat dari Imam Al-Baihaqi ya. Langsung kita baca teksnya. Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahari lam ya'ti alaihi zuhru illa ahmaq. Jadi seandainya ada seseorang dia bertasawuf di pagi hari, maka tidak sampai siang hari dia menjadi bodoh. Nah ini kata-kata yang ada di dalam kitabnya Al-Baihaqi, dalam kitab Manaqibus Syafi'i itu dipotong sampai sini, tidak dibaca secara utuh. Makanya pemahamannya seolah-olah Imam Syafi'i mencela ajaran tasawuf seperti yang dicelakan oleh orang-orang yang kita panggil akrab, sapaan akrab dengan Wahabi.
Padahal semestinya tidak seperti itu. Ketika redaksi ini dilanjutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi ini perlu kalian tahu adalah salah satu ulama besar. Beliau adalah ahli hadis. Beliau adalah imam yang bermadhab Syafi'i juga, termasuk ulama yang thiqah. Beliau meriwayatkan banyak sekali hadis, diantaranya juga beliau meriwayatkan kalam-kalam Imam Syafi'i di dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Ketika kita membaca selanjutnya di halaman 207 itu, ternyata Imam Al-Baihaqi memberikan penjelasan tentang kata itu, bahwasannya wa innama arada bihi man dakhala fit tasawufi waqtafa bil ismi anil makna. Ini yang tidak dibaca oleh orang-orang Wahabi, sehingga menimbulkan kebiasaan seolah-olah Imam Syafi'i telah mencela orang-orang tasawuf, dan ini adalah pemahaman yang keliru karena mereka memotong redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan kita tahu Imam Al-Baihaqi adalah pengikut Imam Syafi'i, dan beliau memberikan kejelasan seperti ini, wa innama arada bihi man dakhala fi tasawufi waqtafa bil ismi anil makna. Jadi maksudnya apa? Yang diharapkan oleh kata-kata Imam Syafi'i adalah orang yang bertasawuf, akan tetapi dia hanya mengambil ismu saja, dia hanya mengambil labelnya saja, dohirnya saja, anil makna meninggalkan maknanya, meninggalkan esensi penting dari tasawuf itu. Nah, ini yang dimaksud dia menjadi orang yang bodoh. Ya jelas betul. Dan ketika ini dibaca, maka tidak ada opini bahwa Imam Syafi'i mencela orang tasawuf. Karena yang diharapkan oleh Imam Syafi'i, orang yang bertasawuf pada pagi hari kemudian sebelum siang hari dia menjadi bodoh, itu yang dimaksud adalah orang yang bertasawuf tapi hanya menyandang presisi zahirnya saja. Dia tidak sungguhan dalam bertasawuf. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan tasawuf adalah melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Contohnya ketika kita melaksanakan sholat, kita sholat dengan khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa riya. Jadi lillahi ta'ala, itu adalah esensi dari tasawuf. Dan ini tidak dimengerti oleh orang-orang yang kita sapa akrab dengan Wahabi. Kemudian ketika kita melihat karya Imam Syafi'i yang lain, ternyata memang betul Imam Syafi'i sangat menggandrungi tasawuf sepertinya. Ini di dalam kitab Diwanul Imam Asy-Syafi'i, karyanya Imam Syafi'i. Beliau menuliskan syair seperti ini. Ini baharnya sama dengan bahar Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nadanya sama, baharnya sama dengan itu. Bagaimana redaksi syairnya Imam Syafi'i mengenai tasawuf, yakni faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan inni wahaqqallahi iyyaka ansahu. Ini redaksinya. Jadi jadilah Anda faqih dan sofian tasawuf, jangan menjadi salah satunya. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi yang dimaksud itu kan sesuai dengan yang atas tadi ya. Jadi kita ini jangan menjadi orang yang hanya berlabel bilang tasawuf tapi tidak tasawuf sungguhan. Bahkan ini kalau mereka masih ngotot tidak mau menerima tasawuf, Imam Malik itu pernah sampai mengatakan seperti ini, man tafaqqaha bila tasawufin fatafassaqa wa man tasawwafa bila tafaqquhin fatazandaqo. Orang yang alim fikih
orang yang ahli dalam fikih tapi dia tidak bertasawuf, dia itu termasuk orang yang fasik. Kemudian ketika ada orang yang bertasawuf tapi dia tidak ahli fikih, tidak alim fikih, nah ini malah justru berbahaya. Fatazandako. Nah ini mereka yang tidak mau tasawuf, berarti ya kalau kita mengikuti pandangan dari Imam Malik, dia adalah orang yang apa? Fasik, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang silahkan Anda memilih sendiri bagaimana tasawuf menurut pandangan Anda, karena kita harus membuka kitabnya secara asli, jangan sampai kita keliru dalam memahami kalamnya Imam Syafi'i. Sekarang terserah Anda mau bagaimana memandang orang-orang tasawuf, memandang ajaran-ajaran tasawuf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.